Momen kita bulan Muharram ini, tahun baru Hijriyah. Jadi budaya ini membahayakan, ikut-ikutan kita ini. Dan memang kita ini paling sering ikut-ikutan. Dan kelihatannya hanya bangsa kita ini atau kelompok kita ini gampang ikut-ikutan. Coba Anda ke Hong Kong sana, atau pergi ke Amerika sana, Hong Kong, atau di Vatikan sana, di Roma sana. Tidak ada perayaan tahun baru Hijriah, nggak ada perayaan tahun baru Hijriah, karena ini bukan tahun baru mereka. Mereka ngerti ngapain saya merayakan tahun baru Hijriah. Tapi kalau di negeri kita ini hebat, semuanya diambil. Imlek ikut, tahun baru masa ikut, itulah kelebihan Anda. Kita saat ini berada di bulan mulia, yaitu bulan Dhul Hijjah, yaitu bulan hamba-hamba Allah yang telah melaksanakan ibadah haji saat ini berbondong-bondong kembali ke negeri masing-masing, bertemu dengan sanak kerabat dan keluarga. Semoga Allah menjadikan haji mereka adalah haji yang diterima oleh Allah, haji mabrur. Dan yang belum pernah naik haji, semoga Allah mudahkan untuk bisa ziarah haramain, bisa bertawaf di tempat tawafnya Rasulullah tawaf, bisa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita masuki bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan mulia. Di antara 4 bulan haram, bulan mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang Inna iddata syuhuri indallahi 12. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Allah mempunyai 12 bulan. Penjelasan tentang 12-nya disebutkan dalam hadis Nabi. 12 bulan itu yauma khalaqas samawati wal ard. Mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi, maka mulailah saat itu ada hitungan waktu. Allah, keberadaan Allah tidak butuh waktu, tapi Allah yang menciptakan waktu. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak memerlukan tempat. Sebelum adanya waktu, Allah sudah ada. Lalu Allah menciptakan waktu. Waktu itu adalah hitungan untuk kita. Untuk kita hidup ini dengan waktu. Kita tidak akan hidup kecuali dengan waktu. Nah, waktu ini ada menit, ada detik, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya. Sehari sudah tahu kita perputaran hari. Pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Setiap minggu kita juga ada mingguan, ada Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Ada bulanan, ada tahunan. Nah, dalam 1 tahun ini ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hitungan 4 bulan ini disebutkan di dalam hadis Nabi. Waktu Nabi menyebutkan dalam hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Az-zaman qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard." Zaman telah berputar kembali normal. Jadi ceritanya orang Arab dulu, pada Arab jahiliyah itu ngerusak hari, rusak bulan. Sebab yang namanya bulan haram itu nggak boleh berperang. Tapi mereka apa? Kalau lagi perang saja, bulan haramnya diundur. Jadi bulan itu diatur sama mereka, dirusak. Lalu disebut oleh Nabi dalam hadis Ajiwada, "Az-zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sekarang akan dibenahi. Bulan itu seperti semula Allah ciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Asy-syahr as-sanatu 12 syahra. 1 tahun adalah 12 bulan. Arba'atun hurum. Minha, di antara 12 bulan ada arba'atun hurum, 4 bulan bulan haram. Thalath mutawaliyat. Ya. Yang 3 adalah mutawaliyat. 1 adalah berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab Mudhar.
Yang keempat adalah bulan Rajab. Rajab Mudhar. Jadi ada satu kabilah namanya kabilah Mudhar, itu dari zaman dulu mempertahankan Rajab adalah tetap menjadi bulan haram yang harus dihormati, sementara yang lain merubah sehingga dinisbatkan kepada Mudhar. Baik, ini 4 bulan yang sangat mulia. Dan khususnya di bulan Muharram ini ada kisah khusus juga, yaitu pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Karena umat Islam itu mempunyai tanggalan sama, orang kafir juga punya tanggalan sama, yang dipakai oleh orang kafir dipakai oleh orang Islam. Sayyidina Umar merasa cemburu, sebab orang Islam itu nggak boleh ikut-ikutan dan harus tampil beda. Maka Sayyidina Umar berkumpul dengan para sahabat-sahabat ingin memutuskan akan adanya tahun baru dan tanggal baru. Tetap hitungannya tetap Muharram, Safar dan seterusnya. Tapi dihitung mulai pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tanggal 1 Hijriah itu bukan pada zaman Nabi, tidak, setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Yang perlu digarisbawahi adalah tujuannya Sayyidina Umar bin Khattab membuat penanggalan baru, hari baru dan tahun baru itu untuk berbeda dengan orang-orang yang belum Islam, berbeda dengan orang lain, berbeda dengan orang kafir. Maka diputuskanlah setelah musyawarah, memang ada usulan ingin menjadikan tahun dimulai di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Ramadan saja atau bulan Syawal. Perdebatan di antara mereka para sahabat Nabi, akhirnya sampailah kepada kesimpulan tahun barunya dimulai di tanggal Muharram, tanggal 1 Muharram. Beberapa alasan tentunya. Alasannya diantaranya adalah karena bulan haji orang lagi kumpul di Mekah, dan mereka bulan Muharram biasanya pada pulang. Nah, saat ini kita jadikan Muharram adalah tanggal baru, tahun baru. Kita berikan informasi kepada yang haji agar membawa berita penetapan tahun baru ini kepada masyarakat yang waktu mereka pulang kampung, sehingga nggak usah pakai sosialisasi baru lagi. Jadi langsung pulanglah ke kampung masing-masing dan habarkan kepada umat Islam di penjuru dunia bahwasanya bulan Muharram adalah tahun 1 dan tanggal 1 Hijriah. Disebarkan sampai hari ini. Nah, ini tujuannya Sayyidina Umar itu agar berbeda kita dengan orang di luar Islam. Biarpun mereka orang kafir itu pakai Muharram, Safar, tapi cara penghitungannya orang Islam pengen beda khusus. Maka ayo kita pahami makna ini, iman, agar tidak ikut-ikutan. Iman mempunyai hari khusus, bulan khusus yang ada sambungnya dengan kemuliaan Islam. Maka ditetapkanlah tahun Hijriah, tahun baru Hijriah. Nah, sekarang cemburu ini sudah hilang, hirah ini sudah hilang, iman ini sudah keropos. Boro-boro membuat satu kegiatan yang berbeda, yang sudah disiapkan oleh para ulama terdahulu, oleh sahabat Nabi saja kita lupakan. Kenyataannya hari ini anaknya Pak Haji lebih pandai menghafal Januari Februari daripada Muharram Safar. Coba tanyakan, mau dites Bu Haji? Ini kan permasalahan kita ini sudah nggak kurang cemburu kepada Islam. Kalau ditanya tanggal berapa anakmu lahir, bingung lah Safar. Nyebut Safar aja bingung. Safar itu apa sih? Ada. Nah ini, maka yuk kita kembali. Sebetulnya ada iman di dalam hati kita, ingin mengembalikan kita dengan segala sesuatu yang ada sambungnya dengan Rasulullah. Hadirkan makna ini. Apakah nggak boleh kita pakai Januari Februari? Yo, bukan nggak boleh, tapi yang menjadi masalah jika Anda pakai itu lalu Anda lupa Hijriah. Karena dengan bulan dan tahun Hijriah itulah sangkut pautnya hukum Islam. Hukum Islam puasa adanya Ramadan, nggak ada puasa Desember, tuh nggak ada. Mengukur usia tamyiz kapan anak kita harus kita perintahkan sholat adalah bukan 7 tahun Masehi, 7 tahun Hijriah. Usia balik pun sama, 15 tahun kalau tidak punya haid, tidak keluar mani dan sebagainya, ditunggu sampai 15 tahun Hijriah, bukan Masehi. Semua hukum Islam ada hubungannya dengan Hijriah. Sebetulnya ini wajib bagi seorang bapak untuk mencatat kelahiran anaknya dalam bulan dan tahun Hijriah, karena demi kebelakangnya nanti, usia dewasanya, usia tamyiznya, kapan diperintahkannya.
menghitung haidnya nanti dengan hijriah. Kapan mulainya dia boleh haid? 9 tahun hijriah. Nggak ada hubungannya dengan Masehi tadi, nggak ada. Tapi kenapa kalau kita lupa? Itu namanya kita sudah kalah, terjajah. Kenapa terjajah? Karena kita tidak pernah menjaga. Kenapa tidak menjaga? Tidak punya cemburu. Mungkin keropos iman kita. Mau dites nih siapa yang hafal Muharram Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Lebih baik tidak usah dites. Daripada ketahuan penjuru dunia jamaah Bogor tidak bisa menjawab pertanyaan Buya, mending saya maafkan deh, tidak usah dites, fatal. Yang penting istighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu nanti menghafal masing-masing. Baik, ini dari sisi ini. Nah, kemudian membiasakan kita bangga dengan yang datang dari Islam, itu penting, itu iman. Maka apa makna daripada mahabbah Rasulullah yang selama ini digembar-gemborkan, cinta Rasulullah? Ya bangga dengan yang dibawa oleh Rasulullah. Mulai dari cara makannya, yang dibanggakan adalah cara makan Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, cara berpakaian Rasulullah, cara-cara hidup Rasulullah. Karena katanya kita bangga, kagum dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mengagumi, mencintai segala sesuatu yang sambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman kita ada, itu susah kita menggunakan sesuatu yang bukan dari Nabi. Kalau ada cinta dan cinta rindu yang sesungguhnya kepada Rasulullah, susah baginya untuk berbeda dengan Rasulullah. Biarpun hal yang sangat sepele. Ada dikisahkan sahabat Nabi itu tidak mau makan buah semangka. Padahal Nabi makan buah semangka. Sampai para sahabat yang lain itu mengkritik sahabat tersebut. Hei kamu, kenapa tidak makan semangka? Wong Rasulullah saja makan semangka. Semangka. Rupanya dia menjawab, ya, aku tahu Rasulullah makan semangka, tapi aku tidak tahu gimana cara belahnya dan bagaimana cara makannya. Karena aku tidak mengerti bagaimana caranya, maka aku pun tidak makan. Sebab apa? Semua yang dilakukan Nabi aku tiru. Oh, urusan belah buah saja ditiru, dari mana? Kanan ke kiri dulu dan sebagainya. Itu sambung hati dengan Rasulullah. Ini termasuk segalanya budaya. Kalau sudah hatinya sambung dengan Rasulullah yang sesungguhnya, hati dan pikirannya, muncullah budaya Rasulullah. Kalau bicara tentang budaya, coba budaya itu apa sih? Budaya itu akal. Kreasi akal itu budaya. Akalnya siapa ini? Akalnya orang kafir, budaya kafir. Makanya muncul Valentine. Anaknya Pak Haji sama Ustadz juga yang ikut-ikutan itu. Problem besar ini. Ayo, bukan Pak Haji yang di sini, insya Allah, yang di sana itu. Jangan sampai masuk. Maka hari ini kita ingin mengantisipasi. Jauh-jauh sebelum anak kita terjerumus, saat ini kita sudah antisipasi mereka. Jangan sampai mereka ikut tahun baru Masehi, jangan sampai mereka ikut Valentinan. Itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah menyambut tahun baru adalah dengan berzikir, membaca, minta kepada Allah. Valentine, hari kasih sayang apa? Kita harus berani berkorban. Sekarang ada sebuah hotel di Jawa Timur, waktu itu ada balegonya diturunkan di depan hotelnya, bahwasanya untuk menyambut Valentine ini sebuah hotel didiskon 50% bagi siapapun yang datang dengan pasangannya. Kan kurang ajar itu, ngajari zina ini. Wah, hebat bener. Subhanallah. Bagaimana yang katanya pengen mengangkat umat Islam kepada kemuliaan, kok tidak mau berani bersedekah, mengeluarkan modal untuk menyelamatkan anaknya? Jadi sebelum anak kita punya janji, bapak-bapak, ibu, para hamba-hamba yang dimuliakan Allah, sebelum anak-anak kita punya janji liburan di tahun baruan Masehi atau liburan Valentinan nanti, karena mereka pasti libur di hari itu. Sebelum mereka begitu, ibu pakai ngambil setat terlebih dahulu. Nah, yuk, insya Allah nanti tanggal berapa sih Valentine, tanggal berapa? 14 ya? 14 ya? Hafal agar Anda tidak kecerumus, sudah lah. Oh, hafal tidak apa-apa, jangan takut dituduh. Takut bisa ada kurang mampu ya Anda. Hafal kita biar tidak kejeblos di situ. Makanya dia hafal 14 Februari ya. Hari itu jangan pakai baju pink. Hari ini boleh Anda pakai pink. Pokoknya jangan pakai pink. Pinknya simpan. Karena ikut syiar mereka, biarpun tidak sengaja, wah itu pink.
Boleh pink hari ini boleh, tapi 14 Februari simpan itu semuanya. Nggak ada pink hari itu. Baju putih semuanya. Atau selain, pokoknya jangan pink. Kalau dari ini kita cerdas, hari itu nak, kita tanggal 13, jangan 14 jam, 14 langsung kerasa. Tanggal 13 Februari nanti kita mau ngadain acara di rumah nenek, nyembelih kambing. Oh, main sana. Oh iya Pak, oh semangat. Akhirnya Pak, di saat di sekolah SMA yang rusak itu, SMA yang rusak, SMA yang baik juga ada. Itu ada rencana Valentine di mana perkemah mohon. Aduh, saya sudah janji sama Umi. Duluan Ustaznya. Aman kita. Tapi kalau sudah terlanjur janji, apalagi sudah patungan, lah kok di stop sama bapaknya, perang gitu nanti. Yang salah bapak ibunya. Dari jauh kita harus punya setat untuk menyelamatkan anak kita dari ikut-ikutan. Jadi ingat kita kembali, budaya itu adalah akal. Hingga akal siapa yang mencetuskan, yang berkreasi tentang sebuah perkumpulan, kebiasaan. Jadi dari akal mencetuskan sebuah kegiatan, kemudian dari kegiatan ini akan disambungkan oleh generasi selanjutnya menjadi budaya. Lah kalau ini akalnya orang beriman, tentu akan muncul budaya kemuliaan kebaikan. Tanyakan Valentine budaya siapa, akal siapa yang mencetuskan itu semuanya. Masih jauh kita bicara itu, karena apa? Kita kebetulan momen kita bulan Muharram ini, tahun baru Hijriyah. Jadi budaya ini membahayakan, ikut-ikutan kita ini. Dan memang kita ini paling sering ikut-ikutan. Dan kelihatannya hanya bangsa kita ini atau kelompok kita ini gampang ikut-ikutan. Coba Anda ke Hong Kong sana, atau pergi ke Amerika sana, Hong Kong, atau di Vatikan sana, di Roma sana, tidak ada perayaan tahun baru Hijriah. Nggak ada perayaan tahun baru Hijriah, karena ini bukan tahun baru mereka. Mereka ngerti ngapain saya merayakan tahun baru Hijriah. Tapi kalau di negeri kita ini hebat, semuanya diambil. Imlek ikut, tahun baru Masehi ikut, itulah kelebihan Anda. Semoga Allah mengampuni. Ikut semuanya, Masya Allah, ini lengkap. Nah, kita perlu membangun cemburu. Adapun mereka orang Nasrani merayakan Natalannya, yang tidak mengikut Valentine, asalkan itu urusan mereka. Kita sekarang ngurusi rumah tangga kita sendiri, dan ini tidak bertentangan dengan makna toleransi. Tidak, saya ngurusi keluargaku, kaum muslimin. Adapun orang Nasrani, silakan Anda merayakan Natalan yang Anda agungkan, silahkan. Tahun baru Masehi ya silahkan. Valentine ya suka-suka. Tapi saya ngurusi keluarga saya ini. Jangan dibilang ini kok tidak toleransi, tidak. Jangan ikut-ikutan merayakan Natalan, Anda orang muslim. Waktu hari raya Idul Fitri kita tidak pernah mencari ucapan selamat dari orang Nasrani. Dan di saat mereka tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Anda tidak boleh tersinggung, karena mereka ini bukan hari raya mereka. Makanya orang Nasrani juga harus ngerti, kalau orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal, ya jangan sewot. Karena apa? Memang bukan hari raya kita. Adil begini. Ini urusan dengan agama. Ada yang sampai urusan dengan sekedar budaya yang tidak menyangkut akidah, tapi ada yang menyangkut akidah. Maka Muharram ini hijrah, namanya tahun baru Hijriah. Yuk kita hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak Islami menuju kebiasaan Islami. Harus, mana imanmu? Mana kerinduanmu kepada Rasulullah? Pengajian sudah dilaksanakan, kesadaran yang perlu dihadirkan. Dimulai dari yang kecil. Jadi untuk sambung kepada Rasulullah ini dalam segala hal, termasuk sampai dibimbing urusan makan, minum. Hendaknya kita niru cara makan dan minumnya Rasulullah. Kita baca kitab namanya Riyadhus Shalihin, bab makan dan minum itu panjangnya luar biasa. Kalau saya khusnudzon dengan Imam Nawawi, Pak. Memang umat ini kalau diajak bicara ibadah yang berat-berat kayaknya susah. Diajak ibadah yang enak-enak, makan sama minum. Panjang banget cerita makan minum tuh, tidak habis-habis. Itu pun nggak bisa patuh dengan Rasulullah urusan makan. Urusan makan saja susahnya setengah mati. Makan suka kan? Anda hobi makan? Tinggal mengklik bagaimana makanmu sesuai dengan Rasulullah. Jangan makan kecuali dengan tangan kananmu, jangan minum kecuali dengan tangan kananmu. Upayakan makanmu dengan duduk dan minummu dengan duduk. Jangan bernafas di gelasmu dan seterusnya. Bagaimana cara makan? Bersihkan makananmu, jangan menyisakan sedikit pun dari
butir nasi dan seterusnya. Adab makan saja susah. Bicara tentang sedekah infak miliaran, nanti ntar dulu, makanmu suruh niru Rasulullah yang makannya. Membiasakan dengan lebih itu penting, sehingga muncul yang ada di hatinya bangga dengan apapun yang datang dari Rasulullah. Kalau sudah bangga iman, apa yang terjadi? Gebiar. Suasana Islami marak di mana-mana. Kenapa? Kebiasaan kita sudah biasa dengan Rasulullah. Maka kita mulai di tahun baru Hijriah ini, jangan sampai ada di antara kita yang tidak membuat perubahan. Budaya, kebiasaan, ayo kita rubah. Cara makan, cara minum, cara berpakaian. Sampai kalau ada orang makan itu, dalam riwayat dari baginda Nabi, makan duduk itu sunnah. Memang kalau berdiri tidak haram. Dalam hadis Nabi, kalau ada orang makan minum kok berdiri nggak sadar dan dia bisa duduk, fal yastaqi, hendaknya dikeluarkan lagi, ngejek setan. Dalam hadis sahih Muslim berarti fal yastaqi, hendaknya dimuntahkan agar setan, kamu ngajari saya kurang adabnya. Kalau kita masuk WC kok kita lupa kaki kanan dulu, tarik lagi, ejek itu setan. Hei, kamu ngajari saya jauh dari Rasulullah ya, tarik kaki kanan, dahulukan kaki kiri. Mulai dari yang ringan-ringan saja deh. Maka ayo kita mulai di bulan Muharram tahun baru Hijriah. Maka ayo kita buat gebiar di tahun baru Hijriah nanti, biar orang sadar ini loh tahun baru kita. Biaya yang sudah disiapkan untuk tahun baru Masehi kita keluarkan untuk tahun baru Hijriah. Anak-anak kita bikin acara situ untuk berdoa dan seterusnya. Doa awal tahun dan akhir tahun memang bukan dari baginda Nabi, tapi bukan sesuatu yang tidak boleh dibaca. Hati-hati, sebagian orang itu gampang dikit-dikit nyalahin, tidak. Itu ada doa yang disusun para ulama, doa awal tahun dan doa akhir tahun. Ya doa itu kapan saja boleh. Di awal tahun, di akhir tahun boleh baca. Dan memang doa-doa itu tidak pernah dianjurkan Rasulullah persis doanya seperti itu. Tapi Nabi menganjurkan kita berdoa di awal sebuah kegiatan, di pungkasan sebuah kegiatan, di awal hari, di akhir hari, di awal minggu, di akhir minggu, di awal bulan, akhir bulan, awal tahun, akhir tahun, dihimbau kita untuk doa. Nah ini ada orang memang suka ngerusak, bid'ah, nggak boleh doa awal tahun, akhir tahun, ajib. Terus suruh ngapain? Suruh angkat kaki begitu sebelahnya. Doa, ketemu awal tahun doa, akhir tahun doa, awal tahun ya Allah, semoga tahun depan ada tahun kebaikan untukku, kan doa tahun. Kalau akhir tahun, ampuni dosaku di tahun yang lalu ya Allah. Apa? Nggak boleh doa begitu. Maka baca. Biasanya kita ini ajak teman-teman konvoi asar, marak, rame, dibawa ke masjid. Habis masjid sebelum maghrib membaca doa akhir tahun. Kebanyakan dalam doa itu adalah istighfar. Nanti ada yang tausiah satu ngajak istighfar, suruh nginget tahun yang lalu ngapain, dosa-dosa, minta ampun kepada Allah. Setelah itu doa akhir tahun. Habis itu sholat isya, sholat maghrib berjamaah, zikir secukupnya, baru ba'diyah, kemudian ada yang tausiah, kemudian doa awal tahun. Boleh lakukan itu semuanya. Baik, kita lanjutkan. Di bulan Muharram ini ada kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Di antaranya ada satu hari yang luar biasa, yaitu hari Ashura. Tapi sebelum bicara tentang hari Ashura, secara umum bulan Muharram ini dalam hadis sahih dari baginda Nabi, hadis sahih Nabi pernah menyebutkan afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka dari itu ayo bergegas kita menyiapkan diri kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau di bulan Dzulhijjah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat baik. 10 awal Dzulhijjah. Di situ ada juga hari Arafah. Sekarang alhamdulillah Allah Maha Kasih ada hari-hari istimewa, yaitu 10 Muharram semuanya. Hendaknya Anda bisa berpuasa berpuasa di bulan Muharram mulai tanggal 1, tanpa Anda harus menengok tentang pahala hari 1 begini, sebab banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan hari pertama begini, hari kedua gitu. Banyak itu riwayat yang tidak benar dari Rasulullah. Sudah Anda tutup mata, sudahlah, jangan nengok kepada berita itu. Berita yang paling sahih saja ini, bahwasanya afdhalus siyam ba'da ramadhana siyamu syahrillahil muharram.
paling utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, tanpa harus Anda melirik kepada hadis tentang rincian-rinciannya, sebab di kata-kata para ulama rincian-rincian hari ini begini, hari ini begitu, itu banyak riwayat-riwayat palsu dari Rasulullah. Takut kita menukil hadis bohong dan itu menjadi dosa. Cukuplah satu hadis ini saja sudah cukup kok. Setelah Ramadan, bayangkan, berarti deketi Ramadan dan keutamaannya. Khususnya bagian sana itu yang punya utang, beresin cepat. Kami yakin, seyakin-yakinnya Anda banyak utang puasa. Itu karena fitrah dari Allah. Anda punya utang, bukan wanita lagi nanti. Anda wanita punya utang puasa seminggu, 10 hari, 3 hari karena haid, maka bayar secepatnya. Di bulan Muharram kesempatan agar saya termasuk orang yang menghidupkan Muharram, saya akan bayar utang. Khususnya di bulan Muharram nanti ada hari istimewa lagi, adalah 10 Muharram, tanggal 10 Muharram Asyura. Biarpun hari Asyura banyak dinodai oleh orang yang mengaku dirinya adalah Islam, dengan acara-acara yang mukul-mukul, merobek-robek, memukul-mukul muka, robek-robek baju, untuk memperingati meninggalnya Imam Husain. Itu adalah tidak perlu diikuti, karena Islam tidak mengajarkan kita merobek-robek baju karena menyesali kematian seseorang, dan jika tidak diperintahkan kita untuk dilarang kita untuk memukul-mukul wajah karena berduka atas kematian seseorang. Imam Husain, imam agung, imam besar, cucu baginda Nabi SAW. Tapi ada lebih agung dari Imam Husain tapi tidak diacarakan riayat. Ini kadang-kadang orang aneh. Imam Husain diagungkan acaranya, sementara ada yang lebih agung. Siapa? Imam Ali yang terbunuh, Sayyidina Utsman terbunuh karena mereka dengan hawa nafsu. Maka ini adalah penyelewengan di tanggal 10 Muharram. Imam Husain adalah mati syahid di padang Karbala, cucu baginda Nabi SAW, dan memang yang membunuh itu kejam benar tuh manusia. Cucu Rasulullah bagaimana? Kok beraninya begitu? Begitulah kejamnya mereka. Itu bukan ahli sunnati wal jamaah, tidak ada urusan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu pasukan, itu pasukan ikut komandannya. Komandonya siapa itu terus. Jangan dikatakan wow itu adalah yang membunuh orang ahli sunnati wal jamaah. Lah, ahli sunnati wal jamaah adalah yang menjaga Imam Husain. Imam Husain yang menjaga ahli sunnah wal jamaah adalah Imam Husain. Itu adalah pengkhianat yang mengaku pencinta Imam Husain, menjadi sebab terbunuhnya Imam Husain, membunuh Imam Husain. Bukan orang ahli sunnah, ini fitnah. Ahli sunnah kita semua ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati menjaga Imam Husain, cucu baginda Nabi SAW yang sangat dicintai. Hadza ibni Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man ahabbah. Nabi pernah, ya Allah aku sungguh mencintai Husain, cintailah dia dan cintailah semua yang mencintainya. Allah, Sayyidina Imam Husain. Kok tega membunuh? Bagaimana Imam Husain dalam riwayat Imam Husain itu sering main dengan Rasulullah, datang ke Rasulullah. Nabi Muhammad sampai suatu ketika dalam keadaan sholat, tiba-tiba setelah sholat assalamualaikum dicari cucunya. Aku tidak sabar dengar suara cucuku tadi, apalagi kalau menangis. Tangis Imam Husain menjadikan Rasulullah sakit. Sudah yang digendong, dicium Rasulullah. Bahkan dalam kisah Pandangan Indah dibayangkan tuh, Imam Husain kalau datang ke Rasulullah itu manja, nginjak kakinya Rasulullah, kemudian tangannya dipegang, memanjat ke betisnya Rasulullah, kemudian duduk berdiri di lututnya Rasulullah, terus naik ke pahanya sampai ke perut Rasulullah, sampai ke dada, selalu dijatuhkan dan dicium bibirnya oleh Rasulullah SAW. Itu Imam Husain, imam ahli sunnati wal jamaati. Imam Husain imamnya ahli sunnah, bukan imam yang lain. Ya, imam kita. Imam Ali imam kita. Imam Ali adalah imam kita. Imam Abu Bakar As-Siddiq imam kita. Umar bin Khattab imam kita. Imam Husain, Imam Hasan adalah imam kita. Baik, nah, ada penyelewengan di sini. Biasanya ramai seperti itu, masya Allah. Dan ini adalah yang menyelewengkannya adalah orang akidahnya yang bahaya sekali. Dan kalau kita amati, begitulah Allah menghukum. Bagaimana menyiksa diri, melukai tubuhnya. Ada dalam Islam itu hukum qadhf. Qadhf itu kalau ada orang menuduh orang berzina, itu akan dicambuk. Qadhf, kalau Anda mengatakan si fulan berzina, lalu kita tidak mendatangkan saksi, kita dicambuk. Qadhf.
Kelompok tadi yang biasa berpesta di bulan Muharram mengagungkan Imam Husain, tapi sesungguhnya mereka adalah tidak ngerti Imam Husain yang sesungguhnya. Ini biasanya memukul-mukul. Kalau kita hubungkan, ini adalah hukuman dari Allah sebetulnya. Karena apa? Mereka adalah sekelompok yang biasa mencaci maki Ummul Mukminin Sayyidat Aisyah dan Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah. Mereka yang pernah mengatakan Siti Aisyah adalah pelacur yang disusupkan masuk ke rumah tangganya Rasulullah. Innalillah. Awas, ini sudah mulai ada di Bogor, di Bandung, di Jakarta. Awas, mulai merendahkan Siti Aisyah. Sekarang Anda saja jika punya seorang ayah yang soleh, masyhur dengan ilmunya, seorang yang baik, tiba-tiba apa? Ayahmu menikah dengan pelacur. Kira-kira gimana menurutmu? Anda tidak rela. Bagaimana Nabi yang dijaga maksum, perilakunya dijaga oleh Allah, kesusupan pelacur ini kan kurang ajar kepada Allah juga sama Rasulullah. Mereka mengatakan Siti Aisyah adalah pelacur yang disusupkan Allah. Innalillah. Sehingga mereka betul-betul marah dengan Siti Aisyah, kepada Sayyidah Hafsah, kemudian marah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan sebagian mereka melazimi doa Allah mal'an jabahatai sonamai Quraisyin wa jabahataihima wa bintaihima. Bahkan di antara mereka mendoakan, Allahumma ya Allah, kutuklah dua berhala Quraisy, maksudnya Abu Bakar dengan Umar, wa bintaihima, dan kedua putrinya. Innalillah. Inilah mereka dihukum oleh Allah karena mengatakan Siti Aisyah itu berzina, pelacur, menuduh Ummul Mukminin Siti Aisyah pelacur. Oleh Allah dihukum setiap tahun dia itu lihat mencambuk. Rumah sakit mereka sudah siap. Rumah sakit mereka itu setiap menjelang Muharram disiapkan tenaga tambahan, sebab nanti ada orang yang mencambuk diri mereka sendiri, dan dengan besi, dengan cambuk yang melukai, berdarah. Ini hukuman. Karena apa? Mengatakan Siti Aisyah sebagai pelacur. Rupanya hukumannya bukan oleh orang lain, mereka menghukum dirinya sendiri tanpa disadari. Ajib. Makanya hati-hati, jangan Anda mencaci menggunjing para ulama-ulama Rasulullah. Ketahuilah, siapa memfitnah para habaib, para ulama akhir-akhir ini, lihat dia akan menemukan musibah di dalam rumahnya sendiri. Anda jangan menfitnah orang-orang dicintai oleh Allah. Allah akan hukum, dan bukan orang yang menghukum, dirinya sendiri menghukum. Lihat kelompok yang mengatakan Siti Aisyah pelacur dihukum setiap saat, melukai diri mereka, bahkan banyak yang mati, berdarah itu, darah, semakin berdarah katanya semakin dekat pada Allah. Lihat, dia hukumannya dirubah oleh Allah dalam bentuk keyakinan. Mereka memukul dengan keyakinan itu pahala, padahal hukuman dia. Karena apa? Menfitnah Siti Aisyah. Maka kita tahu ada orang-orang besar, orang-orang yang soleh seperti Habib Rizik dan yang lainnya. Wow, ini ketahuilah. Coba aja jangan ikut-ikut menfitnah atau membawa fitnah ulama-ulama. Tunggu, tidak lama dia akan tersiksa oleh dirinya sendiri. Tidak lama, lihat. Ataupun keluarganya menghancurkan dia, merusak dia. Menfitnah. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita. Akidah kita tetap akidah benar ahli sunnati wal jamaati, dan jangan suka membicarakan aibnya orang lain, kejelekan orang lain. Dalam hadis tadi, hadis Rasulullah itu waktu di Haji Wada, waktu Nabi mengatakan bulan sudah kembali, tahun sudah kembali kepada semula, ada bulan haram dan sebagainya, itu hadisnya panjang sampai tiba-tiba di tengah Nabi istansota, minta suruh diam. Nabi bertanya, hari apa hari ini? Allah wa Rasulullah alam, ayyaumin hadzal yaum. Nabi bertanya, hari apa hari ini? Waktu Nabi adalah selesai dari Arafah, kemudian menyembelih korban. Tiba-tiba Nabi bertanya, ayyaumin hadzal yaum, hari apa hari ini? Sahabat Nabi bingung, kok Nabi nggak tahu hari itu, kenapa? Allahu wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, lalu Nabi diam. Fadhonanna annahu sayusammih bi ghairi ismih. Sampai aku menduga Nabi akan mengganti nama hari ini. Lalu Nabi mengatakan, alaysa hadzal yaum yaumun nahr? Bukankah hari ini hari korban? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Ayu baladin hadza, negeri apa ini? Ajib. Kok kayak Nabi tidak ngerti, ini negeri Mekah. Kok Nabi tanya? Nah, para sahabat Nabi takut jawab. Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Alaysa hadzal baldatu haram? Bukankah ini negeri haram? Bala, benar ya Rasulullah.
atau kama qala Rasul. Ayu syahrin hada, bulan apa ini? Ajib, bulan haji nggak tahu Rasulullah. Maka sahabat Nabi diam, nggak berani menjawab. Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Bukankah hari ini adalah bulan haji? Benar. Akhirnya Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmatika yaumikum hada fi baladikum hada wa bi syahrikum hada. Darahmu, hartamu, nama baikmu, kehormatanmu haram untuk kau nodai, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, dan negeri ini. Pengharaman 3 hal. Kalau orang menjaga 3 hal ini, negeri ini akan tentrem aman. Yaitu apa? Jangan menumpahkan darah, jangan saling bunuh, dan jangan membuat olah menjadi orang saling bunuh. Yang kedua, menjaga harta, jangan rampok harta saudara, jangan mengambil harta orang lain. Awas, hati-hati, ini haram, dosa gede. Yang ketiga adalah jangan merusak nama baik orang, menfitnah, menggonjing. Waktu Nabi menyampaikan ini sampai insat suruh diam-diam, karena ini masalah penting, disampaikan di haji wada. Maka hati-hati, jangan sampai Anda menjadikan sebab orang bermusuhan lalu menumpahkan darah. Naudzubillah. Yang kedua, jangan sampai Anda mengambil harta siapapun dari hamba Allah. Dosa hukumnya, dosa gede. Tapi ingat, kalau sudah hati rusak, nggak pandang, berebut pun bukan dengan orang jauh, dengan saudaranya sendiri berebut waris. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, yang kadang sering umroh dan haji. Nggak sadar kalau dia mengambil hak saudaranya, neraka buat dia. Kemudian juga yang ketiga adalah menfitnah, meruntuhkan nama baik seseorang. Orang jelek saja nggak boleh diekspos kejelekannya. Bagaimana memfitnah orang yang baik? Itu mencari bencana untuk dirinya sendiri. Itu berita tentang hadis tersebut. Baik, selesai masalah Muharram, seputar Muharram, harus berpuasa. Tadi puasa Muharram ya, Muharram secara umum. Kemudian paling utama adalah 10 Muharram, tanggal Asyura. 10 Muharram namanya Asyura. Cuman lagi-lagi para sahabat Nabi ini begitu cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Islam, waktu disuruh puasa Asyura itu rupanya masih ragu. Suruh puasa tanggal 10. Lalu berkata, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ya Rasulullah, hari ini hari yang orang Yahudi mengagungkan. Kok kita suruh berpuasa? Kok kami suruh mengagungkan 10 Muharram? Kan 10 Muharram ini diagungkan orang Yahudi. Lihat imannya yang muncul. Nggak mau ikut-ikutan, nggak mau beo. Padahal sudah diperintahkan Nabi, masih bertanya, takut salah. Kebiasaan Yahudi itu puasa di tanggal 10 Muharram. Nabi mendengar seruan hati mereka. Nabi mendengar iman di hati mereka. Turunlah wahyu, lalu Nabi bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau aku masih diberi hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa tanggal 9. Maka setelah itu disunnahkanlah kita puasa tanggal 9 dalam irama berbeda dengan orang Yahudi. Maka tambah setelah tanggal 10 adalah dimulai dengan tanggal 9, Tasu'a wa Asyura, yang 9 dan 10, untuk berbeda dengan orang Yahudi. Ini berbeda dengan Yahudi ini loh. Kecenderungan itu termasuk Anda belanja itu harus ada iman. Anda belanja kepada tetangga, ibu sebelah Pak Haji atau ibu fakir muslim, itu lebih bagus, mahal 500 rupiah, nggak ada masalah, daripada Anda membeli ke toko-toko milik orang yang memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad. Naudzubillah. Awas, kita perlu cemburu sekarang. Kalau saya harus beli airnya milik yang memusuhi Islam, lebih baik saya haus. Apa air yang Anda minum saat ini? Lihat. Kita perlu membangkitkan toko-toko saudara kita, dagangan saudara kita, tetangga kita. Sisi lain harus jujur juga umat Islam. Bagaimana meningkatkan produksi, kualitas produksi mereka harus. Kalau bicara tentang iman di sini kecemburuan. Nah ini kecemburuan kita dengan saudara kita. Hari ini apa yang terjadi di Myanmar, di Palestina, di Syria, di Palestina, siapa yang memerangi Palestina? Orang memberikan dengan kitab namanya Taurat. Taurat sudah diubah. Ahli kitab, orang Yahudi memerangi. Dari mana dana mereka? Dana mereka adalah sumbangan patungannya kaum muslimin di dunia.
Mereka komunitasnya sedikit, mereka tidak punya mesin uang kecuali di saat mereka meletakkan usaha-usaha di tempatnya kaum muslimin. Produk-produk yang disebarkan ke penjuru dunia yang membeli adalah kaum muslimin, Pak Haji dan Ustadz. Itulah keuntungannya untuk biaya mereka. Maka kalau Anda salah belanja, sebetulnya Anda memerangi saudara Anda kalau Anda tidak punya kesadaran. Maka sadar belanja itu penting. Dan kami menghimbau kepada semua ustadz harus berani menyampaikan yang demikian ini. Produk luar, produk musuh-musuh Islam. Jadi produk musuh Islam ada 3. Yang satu boleh kita beli, bahkan harus untuk bersaing dengan mereka. Contohnya alat perang untuk pertahanan dan sebagainya, boleh kita beli produk-produk Yahudi, produk-produk orang musuh kita, nggak apa-apa, agar kita bersaing dengan mereka. Termasuk alat-alat teknologi, alat-alat canggih teknologi untuk pembangunan dan sebagainya, alat-alat berat dan sebagainya. Termasuk ya alat untuk bersaing. Urusan teknologi, karena kita belum punya, ambil teknologi mereka untuk merangi mereka, oke. Ini adalah yang wajib sama yang boleh-boleh saja. Adapun yang tidak boleh dan itu bisa ngeroposkan iman kita adalah kita membeli produk mereka yang saudara kita juga sudah punya. Air aja kok beli air kafir. Anda ini apa? Imanmu di mana? Coba, mohon maaf saya harus sedikit tegas sedikit karena saya rindu dan cinta kepada Anda. Saya ingin Anda diam-diam belanja nolong saudara Anda. Air tetangga Anda itu yang harus Anda pikirkan. Terserah dia nggak kenal pondok, kenal saya nggak penting, yang penting dia adalah umat Nabi Muhammad, ahli la ilaha illallah. Ini harus kecemburuan di sini. Lihat sahabat Nabi di saat suruh puasa hari Asyura, ada greget. Lihat ada orang yang punya kebencian kepada Islam. Lihat kisah beberapa waktu yang lalu di saat kaum muslimin berkumpul di mana ada orang yang punya pabrik roti apa itu, tiba-tiba kalimat yang gak enak. Lihat umat Islam pada nggak mau beli, bangkrut kok dia karena kurang ajar dia. Coba semua kompak begini ya hebat, bangkit usaha-usaha saudara kita ini. Dan lihat kalau umat Islam berjaya, yang berjaya di bawahnya adalah semua kaum. Sebab Islam mengajari baik dengan sesama, termasuk kepada orang yang agama Nasrani sekalipun. Lihat, kita wajib melindungi mereka. Gak ada penindasan dalam Islam. Bahkan paling enak manja, nanti umat Nasrani di bawah naungan kaum muslimin yang berjaya, umat Nasrani itu manja. Karena apa? Kalau sakit kita yang membiayai, yang mengamankan juga kita, yang melayani kita, bayangkan indah. Maka orang di luar Islam gak usah ragu deh dengan kejayaan Islam, karena Islam punya aturan yang indah. Bukan sekedar toleransi, tapi kewajiban kita mengayomi siapapun yang berada di bawah naungan Islam. Baik, selesai. Ini adalah masalah Muharram. Kemudian sekelumit ya yang perlu kami tambahkan, biasanya kami sempurnakan juga. Kebiasaan di bulan Muharram ini menyantuni anak yatim dan seterusnya. Tidak tahu dari mana sumbernya. Kalau bulan Muharram adalah bulannya anak yatim, sumbernya dari mana? Bulan anak yatim itu setiap hari nyantuni kok bulan Muharram saja. Ini anak yatim ajaib, makanya di bulan Muharram setelah itu suruh puasa. Nah, jadi kalau nyantuni anak yatim adalah setiap hari, setiap saat. Ana wa kafil yatimi kahataini. Anda dengan yang menjamin hidupnya anak yatim seperti ini, jua jemari. Di surga bersama Rasulullah. Bukan tahunan. Tahunan dijejer kena terik matahari, diusap kepala sampai pening, puyeng, dapat duit 50.000 buat setahun. Beli garam tuh di mut. Ambil mereka, biayai, sekolahkan. Makanya mungkin sekelumit saja, ini biasanya kami panjangkan karena waktu. Kami gugah Anda semuanya untuk peduli dengan mereka. Anak yatim pedulilah kepada mereka, urusi mereka. Mereka adalah hamba-hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah, dan siapapun yang bersamanya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan jangan berbuat zalim kepada anak yatim, ketahuilah. Hati-hati yang berbuat zalim kepada anak yatim, ketahuilah Allah pun bisa menjadikan anakmu di esok hari yatim. Jangan zalim kepada anak yatim. Justru hidupkan hatimu untuk menyantuni anak yatim. Ada yang berkata memang, aduh anak yatim bandel-bandel ya bang. Wah, anak yatim bandel-bandel. Oh iya, bagaimana tidak bandel? Bapaknya meninggal dunia, ibunya sibuk kerja, Anda nggak ngurusi. Pas. Anda hanya ngurusi anak sendiri, sampai double-double, laptopnya double 2. Bimbingan belajarnya sampai stres. Kebanyakan bimbingan belajar
Habis sekolah suruh les lagi, habis les suruh ngapain? Les lagi, les sampai stres. Sementara ada anak yatim nggak bisa sekolah. Kita hanya egois ingin menjadikan anak kita kayak Firaun atau bagaimana? Naudzubillah. Pengen paling hebat, paling pinter, paling. Iblis, ana khairun minhu, aku menjadi yang terbaik. Itu iblis. Tapi ayo kita bangun anak kita dengan cinta, dengan sesama. Maka kami himbau yang punya anak, kalau pengen anaknya pengen hebat, carilah pertolongan dari Allah. Pertolongan dari manusia mengajar adalah itu pertolongan dohir. Ngundang guru, pertolongan dohir. Masukkan kursus, pertolongan dohir. Tapi pertolongan yang paling dahsyat adalah pertolongan dari Allah, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, yaitu dengan cara Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya kalau hamba tersebut nolong orang lain. Jadi kalau anda ngurusi anaknya orang, khususnya anak-anak yang terjepit seperti itu, khususnya anak fakir, anak yatim, maka kalau anda menolong mereka, Allah menolong anak anda dan Allah melindungi anak anda. Kalau sudah perlindungan dan pertolongan Allah, gak ada yang bisa mengalahkan. Maka yuk greget. Sekarang ngambil anak yatim. Ini saya salurkan tahun yang lalu, tidak tahu hasilnya seperti apa. Anda cari, mungkin Anda anak yatim misalnya. Tapi ingat, anak yatim itu kalau Anda ambil maksudnya adalah bukan harus Anda letakkan di rumah Anda, sebab belum tentu rumah Anda layak untuk dia. Mungkin anak yatimnya laki-laki, Anda punya anak perempuan, malah berantakan nanti. Atau dia anak perempuan, sementara di rumah Anda punya suami atau anak laki-laki yang sudah gede, naudzubillah, takut ada musibah yang haram. Yang penting Anda ambil tuh, Anda biayai, Anda mungkin masukkan ke tempat-tempat mulia, Anda ambil masukkan pesantren. Dan kami ingatkan, kalau Anda ingin berbuat sosial, menyantuni dan membantu, harus yang paling Anda utamakan dan nomor satukan adalah urusan agamanya sebelum urusan yang lainnya. Kalau Anda mengeluarkan duit, saya akan biayai dirimu asalkan untuk sekolah agama dulu. Jangan tertipu, sebab bagian orangnya kalau sudah nyantuni kadang-kadang nggak mikir. Yang penting disekolahkan sampai jadi sarjana, jadi ini. Selesai ditanya belajar agama di mana? Waduh, itu mah urusan dia. Oh bukan, urusan agama nomor satu. Jadi Anda jangan mau biayai seseorang kecuali dia mau belajar agama, karena itu yang paling penting. Dan itu kewajiban yang paling utama sebelum urusan yang lainnya. Dan itu tanda ketulusan Anda ridho dia selamat di hadapan Allah. Alangkah banyaknya orang nyantuni anak yatim hanya disekolahkan tapi tidak diajari agama. Ketahuilah, anak-anak itu kalau seandainya dia bodoh dan tidak ngerti apa-apa, kalau berbuat jahat paling banter, nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi gara-gara Anda sekolahkan tinggi-tinggi, lihat dia menjadi dokter, gak punya iman, gak punya agama, dikit-dikit resep bohong, itu setiap hari nabung dosa, ternyata dosanya untuk dirinya dan tabungan buat Anda yang lagi umroh, blak dosa. Karena Anda nyekolahkan dia tidak dididik agama. Yang jadi pejabat culas, karena Anda tidak mengenalkan kepada Allah. Lihat, kalau bukan karena Anda sekolahkan, gak ada yang mengangkat dia jadi pejabat. Itu dosa tabungan buat Anda, naudzubillah. Maka Anda jangan mengeluarkan duit untuk kegiatan sosial kecuali Anda tahu belajar agama. Kemudian akidah yang benar, jangan asal belajar agama. Akidah gado-gado tersebar di Indonesia. Indonesia kan paling subur tentang akidah yang aneh. Oh, ngaku Nabi aja laku di Bogor. Bogor ya? Hebat Bogor. Ada Nabi. Hebat. Ada yang percaya lagi. Percaya orang Bogor juga. Aneh ini. Ntar lagi ada ngaku malaikat, besok ngaku Tuhan. Waduh, saingannya Fir'aun. Percaya di Indonesia itu macam-macam. Maka Anda tidak boleh membiayai siapapun kalau jadi jelas untuk agama. Kenal agama dulu. Setelah itu Anda menjadikan dokter, insinyur boleh saja. Kenal agama dulu dan di tempat yang akidahnya benar. Jangan main urusan akidah. Baik, Anda harus pulang ada greget seperti itu. Mungkin ada anak yatim Anda ambil, biayai 600.000 dipondokkan di Bangil sana. Pondok di mana saja deh. Dalwa guru kita ada di Bangil atau di Al-Baca atau di mana saja. Pondoknya para ulama-ulama yang benar akidahnya. Mungkin berapanya per anak berapa? 600.000. Enggak bisa, enggak usah. Saya tak 600.000. 600 enteng dibandingin anak saya kuliahnya jutaan. 600.000 aja pelit banget untuk ngatrol anaknya. 600 karena Anda punya duit 600, punya duit 600 orang fakir tuh. 600 orang nggak mampu. Kalau orang mampu ya jangan 600 deh, yang lebih gede dari itu.
Kalau anggap saja, waduh kalau satu anak mondok ke 600.000, kalau saya sendirian keberatan, sudah ditanggung berdua deh, yuk kita dua kongsian deh, 300 per bulan. Oke, lumayan. Anda ingin selamat, anak Anda bakal selamat nanti. Aduh 300 masih berat deh, 100-an deh, satu anak 6 orang, 100.000 per bulan dikumpulin, dikirim ke sekolahannya. Anaknya mana si fulan, belajar sampai menjadi alim, hebat. Kurang dari 100 berapa? Ya bolehlah, pelit banget tuh orang. Untuk dakwah, untuk menyelamatkan mereka anak yatim. Sekarang banyak anak yatim bingung sekolah, sehingga anak yatim membandel dan sebagainya gara-gara tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Ingat itu amanat. Dan juga kepada yang ngurusi anak yatim, waspada dan hati-hati, jangan sampai Anda masuk ke haraman waktu ngurusi anak yatim. Haram, dosa di saat kita mengambil harta anak yatim. Pengurus panti asuhan ini hebat luar biasa, surga kalau dia benar. Tapi kalau nggak benar, waduh. Yang ngurusi anak yatim hendaknya orang kaya. Kalau tidak kaya, orang kaya sehingga tidak perlu mengambil harta anak yatim sedikit pun. Kalau tidak kaya, boleh makan bersama mereka tapi bil ma'ruf. Man kana ghaniyan falyastafif. Kalau orang kaya hendaknya awas jangan makan. Dan karena fakiran, kalau fakir falyakul bil ma'ruf, boleh makan tapi yang wajar. Maksudnya apa? Makananmu pengurus anak yatim ya sama dengan makanannya anak yatim. Kalau dia pakai kerupuk, Anda pakai kerupuk. Kalau dia pakai ceker, Anda nggak boleh pakai paha. Nggak boleh lebih. Anak yatim, ngurusi anak yatim waspada, tapi surganya gede. Dan di saat santunan anak yatim harus waspada. Kadang dana dikumpulkan untuk nyantuni anak yatim. Tatonya dibuat apa? Nyewa dekor, drum band. Anak yatim tidak makan dekor, tidak makan drum band. Hukumnya haram. Anak yatim perlu duit untuk bayar utang ibunya, untuk sekolah. Kalau ada orang yang bantu dekor, oke. Ada orang bantu dekor biar meriah santunan yatim. Tapi santunan yatim jangan sekali toh, itu hanya untuk mencari anak yatim. Setelah dijajar ketemu, siapa yang mengambil, membiayai sampai selesai. Ini dijajar sehari kena terik matahari, lupa dikasih air, pulang 20.000. Dikasih beras, berat banget, anak kecil sudah berat 5 kilo. Berat anak kecil itu toh, ya Allah. Suruh dijajar berat, lama banget nih. Beras 5 kilo, anak kecil 5 kilo beras gimana? Kemudian ada lagi anak yatim diseksa suruh datang ke rumahnya. Awasan. Ada anak yatim sudah datang ke rumah kita. Kalau memang anak yatim tetangga kita atau anak-anak kita sudah kita didik, bolehlah ke rumah kita. Tapi kadang didatangkan dari tempat yang jauh 2 kilo, 2 jam dari perjalanan, 1 jam perjalanan. Ini saya menemukan, itu pelajaran buat kami. Kami menemukan suatu ketika ada anak yatim 2 bis didatangkan, masya Allah. Dari panti asuhan mana? Oh, panti asuhan mana jauh? Keren dia. Datangkan anak yatim dari panti asuhan yang jauh. Perjalanan berapa? 1 jam sampai 2 jam. Masya Allah. Akhirnya saya datang di situ, saya tanya, Ustadz, apakah jam begini tidak ada kegiatan ya Ustadz? Oh ada Bu ya. Nah terus kok kesini? Ya sama Pak Haji yang diundang. Saya paham. Kalau tidak datang tidak dikasih duit. Ini kan nyeksa. Berangkatnya 2 jam, pulangnya 2 jam. Nongkrongnya 3 jam suruh baca. Pulang per anak dapat berapa? 50.000. Setelah itu tambah kasih bingkisan, ada sarung dan ada ini. Tapi jam belajarnya hilang. Kalau Anda kirim aja duit ke sana lebih manfaat. Biaya bisnya bisa jadi duit. Cuman kalau tidak diundang ke rumah kan tidak kelihatan keren. Wah nyantuni yatim piatu jajar, masya Allah. Ini Pak Haji, masya Allah. Tapi ingat, yang pernah menyantuni datang ke rumah juga boleh-boleh saja. Kalau misalnya dekat tetangga, pas nganggur saat liburan hari Jumat, oke, sambil main di rumah, sambil saya kasih duit, dimakan buah sepuasnya, main, saya ada mainan di situ, lah bolehlah begitu. Tapi datang dari jauh-jauh ini kadang-kadang, masya Allah. Tapi boleh jadi lihat suasananya. Intinya kalau Anda membantu yang maksimal. Kalau tetangga, ada tetangga dekat anak yatimnya sebelah, ditanya, Haji, anak-anak kok kasihan banget di situ, coba main ke rumah saya deh, anak yatim. Main, nanti saya siapin makanan yang enak sambil main. Mungkin ada kolam renangnya rumah orang kaya, kemudian ada apanya, kebunnya. Setiap jalan main bolehlah, refreshing sehari. Pulang kasih duit, itu mau baru bener. Enggak naik bis 2 jam gini sambil situ baca Yasin 3 kali lagi, lenger ya Allah. Tolonglah kalau nyantuni anak yatim yang bener dengan penuh kasih sayang dan cinta. Baik, ini saja. Dan juga termasuk kalau Anda membangun pondok pesantren, itu termasuk Anda mengkontrol anak Anda.
Program-program pondok yang selama ini diserukan para ulama, termasuk kami serukan, karena pondok itu adalah untuk mengurusi anaknya orang. Berarti Anda ikut andil mengambil, menolong anaknya orang, maka insya Allah anak Anda akan dijaga oleh Allah. Syaratnya sederhana, tulus karena Allah. Ayo, Al-Bajah menyeru pondok pesantren dakwah bersama kami, silakan diniati untuk bisa nolong anak-anak, termasuk yang punya anak yatim atau tetangga yatim. Anda bisa lapor kepada kami. Kalau warga Bogor sudah punya surga semua sehingga tidak butuh dengan anak yatim, akan saya bawa anak yatim, saya suarakan ke tempat lain nanti. Anda mencari anak yatim yang perlu dididik. Kalau anaknya susah, nanti dirayu bareng-bareng. Yang datang 6 orang, 10 orang wibawa. Assalamualaikum, aduh ibu, ini anaknya siapa? Anak saya. Mas anak pinter sini, saya kasih duit, saya ini. Nah, mau sekolah enggak? Di mana? Ini. Iya sekolah. Semuanya ngomong. Wah, yang ngomong orang banyak ini. Ya, mau. Dirayu, mondok. Dan anak yatim jangan diyatim-yatimkan. Jangan diyatim-yatimkan. Dan anak yatim diyatimkan, kasihan. Ini anak yatim nih, anak yatim. Depan orang banyak yatim. Aduh, kasihan bener tuh anak yatim. Akhirnya dia, iya saya tahu anak yatim, saya tahu. Astagfirullah. Jangan diyatim-yatimkan lah anak yatim. Anak yatim akulah bapakmu, selesai. Nggak perlu diyatim-yatimkan, tambah ngenes dia untuk ngundang untuk cari duit. Tapi cari duit dia dineskan dulu. Ayo, insyaallah ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kalau ada yang ya, kalau salah tinggal tobat saja, nyesel saya, nggak usah diulangi lagi, selesai, nggak usah merasa wah kurang ajar itu. Ini yang terbaik. Anak yatim punya perasaan loh ya. Anak yatim punya perasaan, jangan diyatim-yatimkan terus. Cukup ngerti itu anak yatim, orang pada tahu gak usah yatim. Ini saya ambil waktu bayi ini dibuang sama ibunya. Serem banget ini. Gak boleh begitu. Baginda Nabi ada seorang anak kecil menangis di pojok kota Madinah. Yang lain pada main, anak-anak pada main, tiba-tiba ada anak nangis. Nabi mendekati anak tersebut. Kenapa kau nangis wahai anak kecil? Iya ya Rasulullah, itu enak ya punya bapak, tadi dianterin main ke sini, dibelikan mainan, dikasih makanan. Saya tidak punya bapak. Nangis. Dibalik Rasulullah, baik anakku, anak kecil, bagaimana kalau aku jadi bapakmu? Dia Rasulullah, kenapa enggak mau? Apakah kamu tidak ridho kalau aku bapakmu dan Fatimah saudarimu? Langsung memeluk Rasulullah dan menangis kegembiraan. Bangga bapakku Rasulullah. Begitulah Rasulullah menjadi abul aitam, menganggap anak biarpun bukan anaknya sendiri. Jangan yatim-yatim, yatim. Begitu ya. Hati-hati insyaallah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.